Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sultan Ataullah. Dalam materi ataupun hal yang akan saya jelaskan yaitu cara memanage sebuah Scrum product sehingga dapat menjadi produk yang berhasil dan sukses. Sesuai dengan sudah katakan di video pertama, di sini ada 3. Video pertama sudah saya jelaskan tentang accountabilities, dan video kedua ini akan menjelaskan tentang event-event yang terjadi dalam Scrum itu. Yang pertama ada sprint, yang kedua ada sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Event. Jenis-jenis event ini ada 5 sesuai yang sudah saya jelaskan tadi secara singkat, yaitu sprint yang merupakan jantung dari scrum, sprint planning, tempat untuk merencanakan hal yang akan dilakukan nantinya saat melakukan sprint. Yang ketiga ada sprint review, meninjau hal yang sudah dikerjakan selama sprint. Yang keempat daily scrum, tempat pribadi untuk developers. Yang kelima ada sprint retrospektif, yaitu tempat berkumpul semua developer dan accountabilities dan tempat mereka beradaptasi antara satu sama lain. Yang pertama ada sprint. Sprint itu memiliki 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu dapat cepat tanggap dalam perubahan yang diperlukan. Perubahan ini termasuk dalamnya perubahan terhadap requirement, terhadap kode, dan lain-lain. Yang ketiga ada reveal. Reveal itu adalah mengungkap risiko dan asumsi yang dapat terjadi selama sprint berlangsung. Slicing yaitu memecah pekerjaan-pekerjaan yang dalam sprint itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga sesuai dengan waktu yang ditentukan. Keempat adalah fund. Biaya dari setiap sprint ataupun biaya yang dikeluarkan sangat bergantung terhadap panjangnya sprint ini ataupun berapa lama sprint dilakukan. Dengan catatan sprint dilakukan tidak lebih dari 1 bulan dan memiliki tujuan yang harus dilaksanakan. Jadi untuk satu sprint itu tidak boleh lebih dari 1 bulan, hanya maksimal 30 atau 31 hari. Selanjutnya ada sprint planning. Di sprint planning ini memiliki 3 hal yang harus ditentukan. Yang pertama yaitu important ataupun seberapa pentingnya sih sprint planning ini dilakukan. Hal ini berfungsi untuk menentukan cara meningkatkan nilai dan kegunaan produk dan juga untuk menentukan sprint goal. Yang kedua ada apa saja pekerjaan yang harus dilakukan di dalam sprint. Berfungsi untuk memilih item dari produk backlog dan memasukkannya ke dalam sprint saat ini. Ini dengan catatan item-item yang dipilih dari produk backlog haruslah sesuai dengan tujuan ataupun sprint goal. Yang ketiga adalah done, yaitu bagaimana pekerjaan ini dapat diselesaikan. Dalamnya digunakan untuk merencanakan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam menghasilkan sebuah increment. Dan untuk merencanakan pekerjaan ini harus menghasilkan sebuah increment yang sesuai dengan kriteria definition of done. Selanjutnya ada daily scrum. Daily scrum di dalamnya terdapat 4 perbedaan antara daily scrum dan meeting, karena daily scrum ini memiliki persamaan dengan meeting. Perbedaannya yaitu self management. Di dalam daily scrum setiap anggota tim dapat memiliki kebebasan dalam mengerjakan task list mereka ataupun dapat dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka selesaikan selama durasi sprint. Selanjutnya ada amplify, yaitu harus menunjukkan semangat transparansi untuk melakukan proses inspeksi dan beradaptasi. Maksudnya setiap anggota tim yang berkontribusi dalam daily scrum harus menunjukkan bahwa mereka ini siap untuk melakukan inspeksi terhadap sprint goal, terhadap pekerjaan mereka, dan dapat beradaptasi antara satu sama lain. Yang ketiga ada fokus. Scrum team harus fokus dalam menghasilkan ataupun mencapai tujuan, baik itu tujuan dari sprint goal dan tujuan dari Scrum itu sendiri. Yang keempat ada kolaborasi. Semua Scrum team ataupun semua anggota dari accountabilities harus dapat saling membantu dan memperhatikan tanggung jawab bersama. Hal ini dapat berpengaruh untuk nantinya jika ada satu orang yang tidak
paham dengan tugas mereka, maka akan mengganggu pekerjaan orang lain juga. Selanjutnya ada sprint review. Sprint review dalamnya kita akan melakukan yang pertama, repairing product backlog. Baiknya hal ini dilakukan selama ataupun setelah sprint review. Yang kedua ada meet end user. Biasanya sprint review itu dihadiri oleh end user. End user ini adalah calon pengguna yang nantinya akan menggunakan software kita. Yang ketiga ada informal. Selama sprint review dianjurkan tidak melakukan hal-hal yang berbau formal. Hal berbau formal akan menyebabkan kita enggan berbicara dan enggan melakukan hal-hal yang menunjukkan transparansi dari pekerjaan kita. Yang keempat ada done, yaitu produk yang sudah selesai dan mencapai definition of done ditampilkan di mana stakeholder bisa langsung mencoba hasil dari produk tersebut. Yang kelima ada raw, yaitu developer berkomunikasi secara langsung dengan end user dan stakeholder untuk menghindari kesalahan-kesalahan ataupun menerima feedback secara langsung dari mereka. Selanjutnya ada sprint retrospective. Di sini adalah tempat pribadi untuk developer di mana mereka melakukan hal-hal seperti memeriksa dan beradaptasi dengan tim. Maksudnya sini adalah mereka saling memeriksa kesalahan satu sama lain dan beradaptasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua ada menghasilkan peningkatan aktual yang transparan. Maksudnya, sprint retrospektif haruslah menghasilkan hal-hal yang dapat menunjang peningkatan kerja dari semua anggota Scrum team. Dan hasil peningkatan ini harus tampak secara jelas. Yang ketiga ada mencatat perubahan yang sudah terjadi dan prosesnya. Jadi setiap anggota Scrum team itu harus mencatat perubahan yang sudah mereka peroleh dari melakukan sprint retrospektif dan juga mencatat proses-prosesnya. Sekian untuk video kedua kali ini. Mungkin untuk yang belum nonton video pertama dan ingin menonton video ketiga akan saya letakkan linknya di deskripsi video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.